Halo Sobat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita PKK Maba hari kedua kenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan kampus Universitas Brawijaya. Baik pemirsa, bersama saya Desi Amalia mengabarkan dari Gedung Samantakrida Universitas Brawijaya. Pada hari ini Selasa 15 Agustus 2023 tengah dilaksanakan rangkaian PKK Maba Raja Brawijaya hari kedua yang diisi oleh pemaparan materi dari berbagai narasumber, mulai dari Wakil Rektor 1 hingga Wakil Rektor 5 dan beberapa narasumber lainnya. Selain menyampaikan materi, para Wakil Rektor juga memperkenalkan jajaran mereka kepada mahasiswa baru di Universitas Brawijaya, mulai dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Profesor Dr. Insinyur Imam Santoso MP dengan materi Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia atau MPKM, kemudian Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Profesor Dr. Muhammad Ali Safaat SHMH dengan materi penjelasan mengenai UKT mahasiswa, kemudian Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa Dr. Setiawan Nurjaya Sakti SHMH dengan materi bidang kemahasiswaan, prestasi, dan beasiswa. Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasionalisasi Andi Kurniawan SPI Master of Engineering dengan materi Green Campus and Health Campus. Dan Wakil Rektor 5 Bidang Riset dan Inovasi Profesor Dr. Unti Ludikdo SE dengan materi Motivasi dan Pengelolaan Inovasi Mahasiswa. Selain itu juga terdapat pemaparan materi dari Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni dengan materi Tracer Study dan Pengelolaan Alumni. Dilanjutkan dengan Kasubdit Perundungan dan Pelecehan Seksual yang membawakan materi mengenai layanan konseling, pencegahan kekerasan seksual, dan perundungan. Dan Kepala Layanan Perpustakaan juga memberikan materi mengenai layanan perpustakaan dan informasi kepustakaan online, dan ditutup dengan materi terakhir dari Kepala Layanan K3 dengan materinya Kode Etik Mahasiswa dan K3. Adapun pemaparan materi ini terpusat di Gedung Samantakrida dan juga tersebar di 10 tempat lainnya seperti di Gor Pertamina, UB Sport Center, beberapa gedung fakultas di UB dan juga Graha Medika. Program Liputan Sapa Maba dipersembahkan oleh UB TV dan didukung oleh VOA Indonesia. Kegiatan perkuliahan di Universitas Brawijaya memiliki aturan yang baku yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa. Salah satunya adalah ketentuan minimal mengikuti 80% dari kegiatan perkuliahan yang telah dijadwalkan. Ketentuan minimal ini digunakan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian skripsi pada akhir masa studi. Untuk mencapai hal tersebut, para mahasiswa baru harus mempersiapkan diri dalam mengatur waktu sehingga kegiatan perkuliahan dapat diikuti secara maksimal. Selain kegiatan perkuliahan selama masa studi, para mahasiswa juga dapat mengikuti kegiatan lain dalam berbagai bidang seperti penelitian, pengabdian masyarakat, maupun kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. Bahwa seluruh mahasiswa baru mengikuti seluruh tahapan kegiatan akademik di semester 1. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, seluruh mahasiswa harus mengikuti minimal 80% dari seluruh kegiatan akademik. Setuju? Siap semuanya? Karena kalau Anda kurang dari 80% mengikuti kegiatan perkuliahan, maka tidak boleh mengikuti ujian akhir semester. Kalau tidak mengikuti ujian semester berarti nilainya kosong alias E. Ya, jadi harus diperhatikan. Yang kedua, komponen-komponen penilaian seperti tugas, kuis, nilai ujian praktikum, ada tugas-tugas terstruktur lain, ada UTS, ada UAS, wajib diikuti supaya komponen nilainya memenuhi syarat untuk memperoleh nilai kelulusan.
Rangkaian kegiatan PKK Maba tidak hanya diisi dengan materi mengenai karakter dan perkuliahan, namun disambung dengan kegiatan open house. Kegiatan open house akan mengenalkan 54 unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas. 54 UKM ini terdiri dari UKM bidang olahraga, ilmiah, wirausaha, seni, dan lainnya. Nantinya, mereka akan melakukan atraksi sesuai dengan jenis UKM yang ada. Pada kegiatan open house juga akan dimeriahkan dengan rekor muri 15.000 esai mengenai indeks pembangunan manusia. Terkait dengan open house, ini merupakan rangkaian dari PKKMB tahun 2023-2024, di mana open house ini adalah agenda internal dari Universitas Brawijaya untuk memperkenalkan UKM-UKM yang ada di Brawijaya. Ada sekitar 54 UKM yang akan kami perkenalkan dalam rangka untuk menghidupkan UKM-UKM yang kami punya. Begitu. Acara ini diiringi dengan atraksi dari UKM-UKM dan juga insya Allah itu pelaksanaan dari rekor muri. Ya, rekor muri yaitu 15.000 esai indeks pembangunan pemuda. Itu dilaksanakan di open house nanti. Target pengunjung yang diharapkan adalah semua mahasiswa baru yang dihadirkan dalam beberapa sesi. Jadi memang kalau seperti saat ini kan semuanya hadir, tapi pada saat open house itu tidak dihadirkan secara bersama-sama. Kurang lebih seperti itu. Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia secara langsung datang ke UB dan bertemu dengan 15.000 maba UB yang sedang mengikuti PKK Maba di Gedung Samantakrida UB. Melalui kisah perjalanan hidupnya, Bahlil memberikan motivasi kepada para maba agar menumbuhkan jiwa leadership pada dirinya. Saat menyapa maba, Bahlil berpesan agar mahasiswa dapat menjalankan kehidupan kampus dengan baik. Selain itu, Menteri Investasi ini juga menjelaskan bahwa mahasiswa harus peka terhadap pentingnya investasi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Saat memberikan materi, secara spontanitas Bahlil Lahadalia memberikan beasiswa kepada maba penyandang disabilitas UB asal NTT, serta memberikan kesempatan kepada salah satu maba UB untuk bekerja di perusahaannya sebagai CEO. Hal tersebut ia berikan untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa berprestasi tersebut agar lebih semangat dalam mengenyam pendidikan. Pertanyaan saya, kok jadi perusahaan? Bisa, Pak. Bisa, ya. Saya berusaha, saya membuat sebuah aplikasi atau sebuah website untuk membantu pengusaha kecil yang ada di Indonesia. Berapa orang ini? Belum berapa, hanya sekarang bermimpi untuk bisa mengganti. Oke, mimpi kau boleh mewujudkan. Besok saya minta perusahaan bantu orang kerja 50 juta tahun pertama. Upacara HUT RI ke-78 yang berlangsung di Universitas Brawijaya dirangkai dengan pengumuman dosen, prodi, laboran, dan tendik terbaik tahun 2023. Pengumuman disampaikan oleh Wakil Rektor 2 Profesor Muhammad Ali Safaat seusai upacara bendera. Dr. Dimas Firnanda Al-Riza dari Fakultas Teknologi Pertanian terpilih menjadi dosen terbaik untuk ilmu sains, sedangkan Dr. Putu dari Fakultas Ekonomi Bisnis menjadi dosen terbaik ilmu sosial humaniora. Dimas mengaku dirinya sudah mengikuti seleksi dari fakultas hingga universitas meliputi Tridharma Perguruan Tinggi. Dimas melakukan semua hal tersebut dimulai dari mengajar, melakukan penelitian, hingga pengabdian masyarakat. Sebelumnya ada pengumuman pemilihan dosen berprestasi dan kemudian kami direkomendasikan oleh fakultas. Kemudian di fakultas itu ada pemilihan. Kami disuruh membuat profil bagaimana performansi Tridharma kami, mulai dari pengajaran, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kebetulan dari sisi pengajaran kami sudah mengabdi mulai tahun 2012. Kemudian dari sisi penelitian kami cukup baik.
alhamdulillah selama ini sudah banyak karya ilmiah yang kami hasilkan, termasuk yang dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus. High index saya sekarang 15 gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga, pengabdian masyarakat juga kami laksanakan. Jadi ketiga-tiganya dilaksanakan. Jadi untuk kriteria pemilihan dosen berprestasi tentunya dari ketiga kegiatan pilar perguruan tinggi itu, Tridharma itu. Gitu. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 berlangsung di semua wilayah termasuk Universitas Brawijaya. Peringatan dilaksanakan melalui upacara bendera yang dipimpin oleh Rektor UB Profesor Widodo dan dihadiri oleh pimpinan universitas, senat akademik universitas, fakultas, hingga karyawan badan pengelola usaha. Peserta upacara mengenakan baju dari berbagai daerah sehingga menambah semarak suasana kemerdekaan di UB. Dalam upacara tersebut juga ditampilkan kreasi paduan suara mahasiswa dan marching band UB yang membawakan 3 lagu yaitu Hari Merdeka, Padamu Negeri, dan Bendera. Pada kesempatan tersebut, Rektor juga memberikan penghargaan kepada dosen terbaik, kaprodi terbaik, laboran, dan tendik terbaik di lingkungan Universitas Brawijaya. Upacara penurunan bendera dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-78 tingkat Jawa Timur berlangsung di Gedung Grahadi, Surabaya. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sebelum upacara dimulai, panitia menampilkan kesenian reog Ponorogo dan marching band Gita Angkasa. Salah satu tim reog yang tampil adalah tim reog Brawijaya dari Universitas Brawijaya. Tim reog Brawijaya menampilkan atraksi yang menarik untuk menghibur peserta dan undangan Parade Surya Senja Gedung Grahadi. Penampilan reog Ponorogo ini juga sebagai bukti dukungan pemerintah terhadap kelangsungan seni budaya di Jawa Timur. Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, warga Indonesia di Ibu Kota Amerika Serikat memperingati detik-detik proklamasi. Upacara bendera digelar di Wisma Indonesia, kediaman Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat yang tak hanya dihadiri oleh staf KBRI dan undangan, tapi juga warga yang mendaftar. Upacara kali ini merupakan yang terakhir di AS bagi Dubes Rosan Ruslani. Tapi juga yang pertama bagi sebagian warga Indonesia di Amerika. Sehari sebelumnya di kota San Francisco, California, dilakukan pengibaran bendera merah putih di gedung Balai Kota, yang jadi salah satu tradisi hubungan antara kota San Francisco dan Indonesia. Sementara di KJRI New York, peserta upacara tampil maksimal dengan baju adat Indonesia. Penggunaan baju adat diharapkan bisa turut memperkenalkan Indonesia ke masyarakat Amerika.